Kita terkadang merasakan dua keletihan tersebut. Ketika beraktivitas, kita capek. Setelah beraktivitas, kita juga capek. Terkadang kita beraktivitas, kita tidak merasakan keletihan. Tapi setelah beraktivitas, kita merasakan apa? Keletihan. Lagi main, enggak capek, begitu selesai, pegel sana, pegel sini, ya. Minta dibekam lah, minta diurut lah, ya. Ketika sedang beraktivitas, kita enjoy, senang. Tapi setelah beraktivitas, kita capek. Penghuni surga tidak. Ketika beraktivitas tidak capek, setelah beraktivitas juga tidak capek. Karena mereka tidak capek, mereka tidak perlu tidur. Makanya ketika Nabi SAW ditanya, ayanamu ahlul jannah? Ya Rasulullah, apakah penghuni surga tidur? Kata Nabi SAW, tidak. Ya. An-naum akhul maut. Sungguhnya tidur itu saudara kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan membahas tentang pesona surga, ya. Suatu negeri yang didambakan oleh setiap mukmin, jangan dengan kita, bahkan para anbiya, para nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka juga mendambakan negeri tersebut. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa dengan doa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, waj'alni min warathati jannatin na'im. Ya Allah, jadikanlah aku pewaris dari surga yang penuh dengan kenikmatan. Kenapa? Karena demikianlah surga. Isinya semuanya adalah kenikmatan. Makanya dikatakan jannatin na'im, ya. Itu surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan itu juga yang selalu diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma nas'alukal jannah, ya Allah, aku mohon kepada Engkau surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, yaitu adalah surga. Dan Nabi SAW menyuruh kita untuk meminta surga. Kata Nabi SAW, idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus fa innahu a'lal jannah. Jika kalian minta kepada Allah, mintalah surga firdaus, karena itu adalah surga yang tertinggi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pesona surga, ya. Ditinjau dari beberapa tinjauan-tinjauan, ya, atau kaidah-kaidah yang terkait dengan surga. Yang pertama, kaidah yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya surga itu dimasuki dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan kaidah, beliau mengatakan tentang perkataan para ulama. Beliau berkata, an-najatu minan nar bi afwillah. Selamat dari neraka jahanam dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa dukhulul jannah bi rahmatillah, dan masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa iqtisamul manazil wad darajat bil a'mal. Adapun pembagian derajat-derajat, tingkatan-tingkatan di surga maka dengan amal soleh. Maka kita ada 3 perkara: selamat dari neraka karena apa? Ampunan Allah Subhanahu wa taala, masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian pembagian tingkatan surga sesuai dengan amal saleh, ya. Dan ini sangat jelas karena amal yang kita lakukan di dunia ini tidak ada bandingannya jika dibandingkan dengan nikmat surga yang terlalu indah. Contoh saja kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raqatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang dikerjakan sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya pahala yang Allah siapkan untuk salat 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya lebih indah daripada dunia dan seluruh isinya. Ya, kalau kita bandingkan sangat tidak sebanding. Bagaimana 2 rakaat yang dikerjakan cuma 2 atau 3 menit ternyata ganjarannya sangat luar biasa. Oleh karena dari sini kita tahu bahwasanya amal kita ini tidak bisa digunakan untuk membayar surga. Dan ini telah ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu ahadukumul jannah bi amalihi. Tidak salah seorang pun dari kalian yang masuk surga dengan amalnya. Wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga tidak masuk surga karena amal Anda ya Rasulullah?
Kata Rasulullah SAW, wala ana illa yataghammadani Allah bi rahmatih. Aku pun masuk surga bukan dengan amalku, tapi aku mau surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di sini kata para ulama maksudnya, tidak mungkin seorang mau surga dengan menjadikan amalnya sebagai iwat, sebagai bayaran untuk surga tersebut. Karena amal yang kita lakukan ya hanya sedikit, tidak sebanding dengan nikmat surga yang sangat luar biasa. Bayangkan 2 rakaat dikerjakan sebelum subuh, ganjarannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini tidak sebanding ya. Kita aja di dunia kerja seorang sebulan penuh, kerja keras ya gaji pun 40 juta, 50 juta ya. Ini cuma 2 menit, 3 menit lebih baik pada dunia dan seisinya. Oleh karena di antara tafsir yang menarik dari firman Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam, ketika Nabi Nuh alaihissalam melepaskan atau menyuruh kaumnya, orang-orang yang beriman untuk naik di atas bahtera. Allah berfirman, faqala bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Ya, naiklah di atas kapal bismillahi majreha wa mursaha, dengan nama Allah ketika berlabuh dan ketika bersandar. Inna rabbi laghafurur rahim. Sungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa kaitannya Allah Subhanahu wa taala atau perkataan Nabi Nuh alaihissalam menutup firman-Nya, naiklah di atas bahtera. Kemudian Nabi Nuh di akhir perkataannya dia berkata, Inna rabbi laghafurur rahim. Sungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata para ulama, karena selamatnya kaum Nabi Nuh dari siksaan banjir yang besar tersebut bukan karena amalnya, karena setiap manusia pasti punya kesalahan, tapi karena Allah Maha Pengampun, terus digandingkan laghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, sehingga dengan rahmat dan ampunan Allah lah maka Nabi Nuh dan kaumnya yang beriman bisa selamat dari banjir tersebut, bukan karena amal soleh yang mereka lakukan, karena amal soleh yang mereka lakukan tercampur, terkontaminasi dengan dosa-dosa. Kemudian juga apa yang dikatakan oleh penghuni surga ketika pertama kali masuk surga, mereka berkata, Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Ketika mereka pertama masuk surga, mereka berkata, segala puji bagi Allah kepada Rabb kami yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Inna rabbana laghafurun syakur. Sungguhnya Rabb kami Maha Pengampun lagi Maha membalas kebajikan. Artinya kalau Allah mau dengan setimpal, ya, setiap perbuatan dibalas dengan setimpal, maka kita tidak akan bisa masuk surga, atau mereka tidak bakalan masuk surga. Mereka sadar bahwasanya mereka mau surga karena kasih sayang Allah, karena ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, tentunya apa sih yang kita lakukan, amal kita lakukan tidak ada bandingan dengan nikmat surga yang begitu luar biasa. Nah ini, jadi kita mau surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tingkatan di surga itu kembali kepada amal. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah surga sesuai dengan amalan kalian, ya. Kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Masuklah kalian dalam surga, makan dan minumlah kalian karena amalan-amalan yang pernah kalian lakukan selama di dunia. Ini terkait dengan tingkatan surga. Wa likullin darajatum mimma amilu. Masing-masing mendapatkan derajat berdasarkan amal yang mereka lakukan. Dari sini kita harus tahu bahwasanya surga bertingkat-tingkat. Dan tingkatan tersebut adalah konsekuensi dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Adil, maka tentunya Allah tidak menyamakan yang satu dengan yang lainnya. Meskipun hamba-hamba tersebut sama-sama surga, tapi tingkatannya berbeda-beda dan tingkatan di surga sangat detail. Makanya Allah mengatakan, kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdzura unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdhila. Kata Allah, kami berikan rezeki kepada yang mukmin, kepada yang kafir, semua manusia kami beri rezeki. Dan nikmat pemberian Rabbmu tidak ada yang menghalanginya. Unzur kaifa faddalna ba'dhum 'ala ba'd. Kata Allah, lihatlah bagaimana kami membuat tingkatan bagi penghuni bumi.
Ada yang sangat kaya, ada yang setengah kaya, ada yang sok kaya ya. Ada yang miskin dan ada yang miskin di bawah kemiskinan. Kita bisa klasifikasikan bagaimana tingkatan manusia di atas muka bumi. Kata Allah, walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Di akhirat nanti klasifikasinya lebih detail lagi dan lebih banyak. Karena apa? Karena Allah Maha Adil. Bayangkan untuk pahala jihad fisabilillah 100 tingkatan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala, inna fil jannah mi'ata darajah a'addaha Allah lil mujahidin fi sabilillah. Ma baina darajataini kama baina sama'i wal ard. Sungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan yang Allah khususkan untuk orang-orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Antara tingkatan satu tingkatan yang lain seperti langit dan bumi. Artinya apa? Ketika Allah mengklasifikasikan para mujahidin detail. Ada yang berjihad ikhlas karena Allah, serta dengan pengorbanan harta dan macam-macam. Ada yang pengorbanannya sekian, ada yang keikhlasannya sekian, sampai 100. Kita saja kalau buat klasifikasi 100 kita bingung. Bagaimana mengklasifikasikan 100 derajat mujahidin. Kata Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ini juga berlaku bagi amalan-amalan yang lain. Maksud saya menyampaikan hal ini, ikhwan, artinya ketika kita berharap surga, kita berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi kita harus berpacu. Saatnya kita berpacu di dunia, mumpung kita masih hidup, masih bisa beramal, masih bisa beraktivitas, maka berlomba-lombalah. Ya. Allah menyuruh kita untuk berlomba-lomba. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan surga maka bersainglah. Antum bersaing di antara antum ya. Jangan qanaah kalau masuk surga ya. Kalau dunia qanaah, kalau surga jangan qanaah. Bismillah. Ya, terus lomba, tapi jangan hasad. Jangan hasad ya. Berpacu, Allah Subhanahu wa taala suruh bersaing. Karena begitu kita meninggal selesai. Ya. Deposit kita sudah selesai. Kita enggak bisa lagi menambah deposit kita. Dan jangan terpedaya dengan apa yang kita sudah lakukan ya. Sekarang gini, orang apa namanya? Kita enggak tahu hakikat seorang. Mungkin kita punya harta lebih banyak, kita lihat orang mungkin dia kerjanya hanya tukang sapu misalnya ya, atau kerjaan yang lain yang halal ya. Mungkin kita melihat dengan pandangan rendah. Ya akhi, kenapa ente pandang rendah dia? Belum tentu surga ente lebih tinggi daripada surga dia. Enggak tahu. Siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa taala. Antum mungkin ustaz, lihat mungkin ada orang yang hadir, mungkin biasa-biasa tapi dia mungkin berbakti. Kita enggak tahu amal dia. Kita hanya bisa lihat zahir, bisa jadi dia sabar, bisa jadi dia ikhlas, bisa jadi berbakti sama orang tuanya, tidak pernah cerita. Tidak seperti antum yang cerita-cerita ke sana kemari. Publish sana sini, semua kegiatan dipublish. Antum enggak tahu ya. Bisa jadi dia surganya lebih tinggi daripada kita. Oleh karenanya kita hanya bisa berpacu. Sudahlah, berpacu dan jangan merendahkan orang lain. Kita fokus, kita ingin mendapat surga yang tinggi. Taib. Tetapi di antara tafsir para ulama yang menakjubkan, ketika kita tahu bahwasanya kita mau surga karena rahmat Allah, mungkin di surga sana nanti kita enggak enak, mau ini mau anu enggak enak. Makanya dalam ayat yang Allah mengatakan, inna hadza jazaa'u wa kana sa'yukum gimana? Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Di surat Al-Insan. Setelah Allah menyebutkan nikmat surga, Allah mengatakan ini semua adalah balasan bagi kalian dan perbuatan kalian di dunia dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata sebagian ulama, agar ketika seorang di surga dia tidak pekewo untuk menikmati semua nikmat yang Allah berikan. Karena kalau enggak dibilang demikian, dia enggak enak. Waduh, ini saya cuma sholat 2 rakaat dapat kayak gini. Jadi enggak enak, mau bidadari enggak enak. Waduh, enggak enak. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Ini balasan bagi kalian dan perbuatan kalian dibalas dengan nikmat surga tersebut, sehingga ketika penghuni surga masuk surga dia tidak pekewo untuk menikmati kenikmatan yang Allah sediakan. Tapi ini yang pertama. Yang kedua, kaidah yang kedua, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya semua orang di surga puas dengan apa yang dia rasakan. Tidak ada yang tidak puas. Karena rasa sedih dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang tidak puas dia pasti sedih. Alhamdulillah adhaba 'annal hazan.
Segala puji bagi Allah yang telah mencabut, menghilangkan rasa sedih dari hati-hati kami. Sehingga tidak ada di surga orang yang gelisah, yang khawatir, yang sedih. Kenapa? Karena dia selalu puas dengan kenikmatan yang dia rasakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya penghuni surga pada hari tersebut, yaitu ketika hari kiamat kelak, fi syughul, mereka dalam kesibukan, fakihun. Fakihun ada dua tafsiran. Yang pertama maknanya naimun, yaitu mereka bersenang-senang dalam kesibukan kenikmatan tersebut. Tafsiran yang kedua mu'jabun, yang mereka takjub dengan kesibukan mereka. Fakihun maknanya mu'jabun, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, afara'aitum ma tahruthun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un law nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Kata Allah Subhanahu wa taala, terangkanlah kepada kami tentang apa yang kalian tanam, apakah kalian yang menumbuhkan atau kami yang menumbuhkan? Kalau kami berkehendak, kami akan jadikan tumbuhan yang kalian tanam tersebut menjadi kering dan hancur. Fadhaltum tafakkahun, maka jadilah kalian heran, takjub, kok bisa yang tadinya hijau menjadi hancur. Nah, tafakkahun artinya mu'jabun. Artinya apa? Ketika penghuni surga merasakan nikmat yang mereka rasakan, mereka selalu takjub dengan nikmat tersebut, selalu. Karena nikmat yang Allah hidangkan adalah nikmat yang sempurna, ya. Nikmat yang sempurna. Dan penghuni surga senantiasa fi syughul, dalam kesibukan. Dalam kesibukan, sibuk berpindah dari satu nikmat kepada nikmat yang lain. Mereka tidak pernah off, tidak pernah berhenti dari nikmat apapun. Tidak ada bengong, pelengak-pelongok, enggak ada. Pasti dari satu nikmat pindah kepada nikmat yang lain. Makanya Allah sebutkan dengan ibarat fi syughul, dalam kesibukan. Orang di dunia sibuk enggak? Sibuk yang enggak jelas. Hasilnya enggak tahu, ya. Terkadang kesibukan tersebut mendatangkan kesenangan sesaat, terkadang mendatangkan kesedihan yang berkepanjangan. Adapun kalau di surga, seorang sibuk dalam kenikmatan. Makanya Allah mengatakan, innal abrara lafi na'im. Sungguhnya orang-orang yang berbuat baik lafi, dalam kenikmatan. Allah tidak mengatakan innal abrara mutanaimun atau la naimun, ya. Tapi Allah mengatakan innal abrara lafi, sungguhnya orang-orang yang berbuat baik di surga fi, dalam kenikmatan. Berpindah dari satu kenikmatan yang satu, kenikmatan yang lain, tidak pernah tidak sibuk, selalu sibuk dengan kenikmatan. Dan setiap nikmat yang mereka rasakan, yata'ajjabuna minha, mereka semua takjub dengan nikmat. Setiap nikmat apapun, nikmat makanan, nikmat minuman, nikmat tempat tinggal, nikmat apapun yang mereka rasakan, semuanya menakjubkan. Kita di dunia ini kenikmatan bertingkat-tingkat. Ada sesuatu yang menakjubkan, ada yang biasa-biasa saja. Contoh makanan. Makanan ada yang nikmat, ada yang Masya Allah, ini luar biasa, ini tambah lagi. Itu berarti nikmat yang menakjubkan. Ada yang biasa-biasa saja. Nikmat tapi tidak menakjubkan. Lah, di surga semua kenikmatan menakjubkan. Saking semuanya menakjubkan, mereka tidak ingin pindah ke kondisi yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka kekal dalam surga dan mereka tidak ingin berpindah dari posisi tersebut, tidak ingin. Kenapa? Karena mereka sudah nyaman. Nyaman, mau pindah, ngapain pindah lagi? Sudah nyaman, semua nikmat menakjubkan. Sehingga timbul pertanyaan, ya Ustadz, apakah mereka tidak cemburu dengan penghuni surga yang di atas? Bukankah surga bertingkat-tingkat? Bertingkat-tingkat tidak? Bertingkat-tingkat. Sampai kemarin saya ditanya sama seorang Ustadz, kalau saya dengan istri saya beda tingkatan gimana? Saya bilang udah gak usah mikir, pokoknya mau surga dulu. Masuk surga dulu, nanti urusan belakangan. Sudah sejak awal sudah pikir gimana kalau saya berbeda tingkatan sama istri. Alhamdulillah atau gimana ini maksudnya? Bersyukur atau bersedih? Jadi, apakah orang yang tingkat bawah tidak cemburu kepada tingkat yang atas? Tidak ada rasa cemburu, tidak ada rasa sedih. Semua nikmat dengan kenikmatan yang ada, ya. Allah yang mengatur psikologi seseorang, dibuat puas oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian ulama berpendapat, apakah penghuni surga bisa saling mengunjungi jika mereka berbeda tingkatan? Sebagian ulama berpendapat, iya, mereka saling mengunjungi, tapi yang di atas mengunjungi yang di bawah tidak mengunjungi di atas.
Diatur sedemikian rupa sehingga mereka puas dengan apa yang mereka miliki. Tidak ada ini kurang, ini enggak. Tapi semua nikmat yang mereka rasakan adalah menakjubkan. Taib. Jadi semua nikmatnya sempurna. Semua nikmatnya sempurna. Kemudian kaidah berikutnya atau poin berikutnya bahwasanya tadi saya sambung lagi ya, saya ingatkan lagi tadi bahwasanya penghuni surga tidak pernah off dari kenikmatan ya, sehingga mereka melazimkan mereka tidak pernah berhenti dari merasakan kenikmatan. Karenanya mereka tidak pernah letih, mereka tidak pernah lelah dan mereka tidak tidur ya. Dalam Al-Qur'an penghuni surga berkata la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Kami di surga tidak merasakan nasab dan tidak merasakan lugub ya. Nasab adalah keletihan ketika beraktivitas, lugub adalah keletihan setelah beraktivitas. Makanya ketika orang-orang Yahudi menuduh Allah Subhanahu wa taala letih setelah menciptakan alam semesta dalam waktu 6 hari, Allah pun beristirahat pada hari Sabtu, hari yang ke-7, maka Allah bantah. Kata Allah, "Wa laqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lugub." Sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Wa ma massana min lugub. Kami tidak ditimpa dengan keletihan setelah beraktivitas. Setelah menciptakan, tidak letih, tidak perlu istirahat. Nah, penghuni surga tidak merasakan nasab, tidak merasakan lugub. Di dunia ini kita terkadang merasakan dua keletihan tersebut. Ketika beraktivitas kita capek. Setelah beraktivitas kita juga capek. Terkadang kita beraktivitas kita tidak merasakan keletihan. Tapi setelah beraktivitas kita merasakan apa? Keletihan. Lagi main, enggak capek begitu selesai, pegel sana, pegel sini ya. Minta dibekam lah, minta diurut lah ya. Ketika sedang beraktivitas kita enjoy, senang. Tapi setelah beraktivitas kita capek. Kita capek. Penghuni surga tidak. Ketika beraktivitas tidak capek, setelah beraktivitas juga tidak capek. Karena mereka tidak capek, mereka tidak perlu tidur. Makanya ketika Nabi SAW ditanya, ayanamu ahlul jannah? Ya Rasulullah, apakah penghuni surga tidur? Kata Nabi SAW, tidak ya. An-naum akhul maut. Sungguhnya tidur itu saudara kematian. Ya. Karena kalau penghuni surga capek, berarti nikmatnya lagi off. Iya tidak? Bayangkan lagi main sama bidadari terus aduh capek. Nanti lagi ya. Bidadarinya wah gimana mas ini? Capek kan? Apalagi bidadarinya datang semangat lagi tidur Bangun dong lagi tidur. Berarti dia off dari apa? Kenikmatan. Ini enggak berlaku dalam kaidah di surga. Enggak ada capek, enggak ada letih. Yang semisal ini adakah di dunia? Ada, contohnya malaikat. Malaikat tidak makan, tidak minum, mereka tidak pernah letih. La yas'amun, la yafturun kata Allah. Yusabbihuna laila wan nahar, la yafturun. Mereka senantiasa beribadah, bertasbih siang dan malam, tidak pernah capek, padahal tidak makan, tidak minum. Allah ciptakan malaikat dengan cahaya yang luar biasa energinya, tidak perlu makan, tidak perlu minum, tidak pernah capek, tidak pernah bosan. Apalagi di akhirat kelak mudah bagi Allah, tinggal kun fayakun. Taib, yang berikutnya ya. Bahwasanya semua yang ada di surga dibandingkan dengan di dunia hanyalah sekedar nama, samanya cuma nama, hakikatnya berbeda. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ma min syai'in fid dunya mimma fil jannah illa asma. Tidak suatu pun yang ada di surga dibandingkan dengan di dunia kecuali hanya sekedar nama ya. Namanya saja sama namun hakikatnya berbeda. Sehingga ketika kita mendengar suatu kenikmatan yang ada di surga, jangan kita bayangkan seperti yang ada di dunia. Karena cuma namanya saja yang sama. Hakikatnya berbeda. Sudah. Allah telah mengatakan dalam hadis qudsi, a'addattu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku menyiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh kenikmatan di surga yang tidak pernah dilihat oleh mata mereka, tidak pernah didengar oleh telinga mereka dan tidak pernah terbetik dalam benak mereka. Artinya kenikmatan tersebut di luar nalar manusia. Sebagiannya Allah sebutkan, misalnya dalam Al-Quran, Allah bicara tentang akwab, tentang piala-piala yang berisi minuman. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira.
Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pelayan-pelayan mereka berkeliling sambil bawa bejana-bejana dan bawa piala-piala yang berisi minuman. Kanat qawarira. Yang piala-piala tersebut adalah qawarir seperti kaca-kaca. Kaca-kaca. Tapi kaca-kaca tersebut aneh, qawarira min fiddatin. Kaca-kaca tersebut ternyata terbuat dari fiddah, dari perak. Nah, di dunia ini kita enggak ada perak yang bening tembus pandang, enggak ada. Di akhirat ada kaca tapi terbuat dari apa? Perak. Kita enggak ada. Kaca terbuat dari logam ya. Kalau kaca ya kaca, logam ya logam. Tapi Allah mengatakan qawarira min fiddah, kaca dari perak. Ya, sudah gimana kita enggak tahu ya. Kita enggak bisa bayangkan maksud saya. Itu baru bayangkan gelas aja enggak bisa, apalagi bayangkan bidadari ya. Gelas aja salah bayangin. Gimana kaca terbuat dari perak, enggak bisa. Enggak bisa. Ya kita mungkin menghayal seperti Nabi SAW ketika membicarakan tentang bangunan. Kata Nabi SAW, labinatun min dhahab, labinatun min fiddah. Bata dari emas, bata dari perak. Emasnya bukan seperti emas dunia, peraknya bukan seperti perak dunia. Ya. Wa milatuha al-miskul adfar, dan semennya terbuat dari minyak kasturi. Hasba'uha lu'lu' wal yaqut, ya, bahwasanya bebatuannya, kerikilnya terbuat dari permata, intan, berlian. Kemudian turbatuha za'faran, dan tanahnya terbuat dari za'faran. Nah, ini kita nggak bisa bayangkan seperti apa. Ya, tapi itulah bangunan tidak sama seperti bangunan di dunia. Sungai, ya, dalam riwayat anharun tajri min ghairi ukhdud, sungai yang mengalir tanpa ada bolongannya, mengalir di atas. Bagaimana terserah Allah Subhanahu wa taala. Belum sungai dari khamar, sungai dari susu, sungai dari madu, sungai dari air segar ya, yang itu tidak pernah kita lihat di dunia ya. Ya, di dunia ada namanya sungai susu, enggak ada ya. Sungai khamar, Masya Allah. Ya, menyelam sambil minum khamar, Masya Allah. Tapi khamar tersebut tidak bikin mabuk. Makanya ikan-ikannya enggak mabuk. Tapi intinya ini semua di luar daripada nalar kita. Makanya ketika Allah sebutin pohon, ya udah jangan bayangkan pohon seperti di dunia. Kata Nabi SAW, "Ma min syajaratin fil jannah illa wasaquha min dhahab." Tidak ada satu pohon pun di surga kecuali batangnya terbuat dari emas. Yuk bayangkan, pohon dari emas, batangnya gimana dari emas? Rantingnya emas, indah sekali pohon tersebut. Bayangkan, dari emas. Ya. Makanya ketika sebagian orang-orang liberal menghina ayat-ayat Allah, mereka mengatakan, kita jangan ambil tekstualnya, kita ambil kontekstual. Kalau tekstual, lihat surga. Apa isi surga di Al-Quran? Isinya taman sungai, taman sungai, taman sungai. Hanya untuk orang-orang Arab Badui. Kita bilang, bantahan pertama, bahwasanya taman dan sungai tidak seperti taman di kampungmu. Dan tidak sungai di kampungmu yang penuh kotoran, enggak. Taman ini ada bidadarinya, bukan taman kosong. Terus pohonnya juga macam-macam. Jadi pikiran macam-macam, taman sungai, taman sungai. Ya akhi, taman tidak seperti taman yang kamu lihat. Taman spesial, taman yang isinya macam-macam, buahnya macam-macam, isinya macam-macam. Sungainya bukan seperti yang kau bayangkan. Ini pertama. Yang kedua, sampai sekarang manusia terfitrahkan untuk suka dengan taman. Lihat sampai sekarang orang masih pergi ke puncak Bogor, orang-orang kaya yang sampai orang-orang yang dari luar negeri datang ya. Orang-orang, saya pernah pulang dari Belanda, saya pergi ke Belanda ada pengajian gitu. Pulangnya mungkin orang Indonesia cuma saya sama istri sama anak. Yang lain semua orang Belanda. Kita jauh-jauh ke Belanda, orang Belanda pada ke sini. Karena mereka cari tabiat, mereka cari natural yang ada di Indonesia. Ya. Karena orang senang dengan pantai, senang dengan. Sampai sekarang orang suka dengan hal tersebut. Jadi intinya apapun yang kita bayangkan tidak sama dengan hakikatnya. Ya, tidak sama dengan hakikatnya. Dan akal kita terbatas untuk membayangkan. Apalagi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang wanita, tentunya di luar daripada nalar kita ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna imra'atan min ahli jannah itala'at ala ahli dunya la adha'at ma bainahuma." Seandainya ada seorang wanita surga nongol di dunia, maka akan menerangi antara langit dan bumi. Artinya kalau Banjarmasin atau kota mana lampunya mati, kemudian bidadari nongol, nyala semuanya, terang benderang ya, luar biasa. Gara-gara cahaya dari wajah bidadari tersebut ya. Wala mala'at ma bainahuma riha, bukan cuma itu, bukan cuma cahaya yang menerangi, bahkan
aroma wangi tubuhnya ya dari bumi sampai ke langit. Ini di luar nalar kita. Apa benar? Ya, mudah bagi Allah. Allah cuma kun fayakun. Mudah bagi Allah. Apa maksudnya? Allah Maha Kuasa. Tuhan kita Maha Kuasa. Ya. Kata Nabi SAW, wala nasifuha ala ra'siha khairi minad dunya wa ma fiha. Kerudung yang ada di atas kepalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Itu baru kerudungnya, apalagi lesung pipitnya. Ya. Memang lesung pipit, Allah alam. Belum matanya, belum ininya, kayak macam-macam. Belum bibirnya, belum hidungnya, belum yang lainnya. Tapi intinya, ini semua di luar nalar kita. Allah pernah menciptakan suatu makhluk di dunia ini yang ketampanannya di luar nalar. Nabi Yusuf alaihissalam. Ini contoh pernah terjadi di zaman masa lampau. Bagaimana Allah membuat lelaki sangat tampan. Yang kata Nabi SAW, laqad u'tiya syatrul jamal. Sungguhnya Yusuf telah diberikan setengah ketampanan. Setengah ketampanan. Di antara para ulama yang berpendapat ketampanan dunia setengahnya buat siapa? Yusuf. Antum seperberapa wallahu alam ya. Intinya tampan luar biasa. Saking tampannya sampai wanita-wanita ketika melihat Nabi Yusuf Allah kabarkan wa qatta'na aydiyahunna, mereka potong tangan-tangan mereka. Tanpa mereka sadari karena histeris, karena saking terpesona melihat tampannya Yusuf. Bahkan kalau kita baca tafsir Al-Qurtubi, ada yang lihat Nabi Yusuf langsung haid. Ada yang lihat Nabi Yusuf langsung pingsan. Ada yang potong-potong tangan, akhirnya mereka enggak sadar ya. Dan itu di luar nalar mereka. Wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara, kata mereka ini bukanlah manusia, in hadza illa malakun karim, ini malaikat yang mulia. Ini contoh Allah pernah menciptakan manusia yang sangat tampan, yang buat wanita tidak kuasa melihat lelaki tampan tersebut. Bagaimana lagi dengan yang ada di surga? Yang ada di surga maka tidak bisa kita bayangkan, meskipun sama-sama namanya wanita, tapi hakikatnya berbeda. Jadi jangan bayangkan kalau wanita surga sama dengan wanita di kampung kita. Jangan dibayangkan. Tentu sangat jauh apa? Berbeda ya. Sampai Nabi SAW mengatakan tentang beningnya tubuh wanita bidadari, kata Nabi SAW, kabiduha mir'atuhu, bahwasanya hatinya sang bidadari adalah cermin bagi suaminya. Artinya kalau suaminya di depan istrinya, dia bisa melihat wajahnya di hati istrinya. Jadi bukan basa-basi ya. Kalau kita bilang kamu selalu di hatiku, itu gombal kalau di dunia. Tapi kalau di akhirat beneran. Suaminya di depan istrinya, maka nampak wajahnya dia apa? Hati istrinya. Kabiduha mir'atuhu, bahwasanya hati sang istri cermin bagi sang suami ya. Sampai Nabi SAW menyebut tentang bagaimana bening dari betis bidadari tersebut ya. Wa yura mukhu saqaihi min wara'il lahm minal hasan. Kata Nabi SAW, terlihat yang sumsum betisnya, sumsum kakinya, di balik dagingnya karena saking cantiknya. Karena kalau Nabi mengatakan terlihat sumsum di balik dagingnya, wah ini pikirannya setan ya, setan. Sumsumnya kelihatan, ngeri. Makanya Nabi untuk menghilangkan persangkaan yang salah, dia mengatakan minal husni, karena saking apa? Saking indahnya. Intinya semua kenikmatan yang ada di surga di luar daripada nalar seseorang. Taib, ini terkait dengan kenikmatan surga. Di antara kenikmatan surga terkait dengan penghuni surga, Allah Subhanahu wa taala ya, menyebutkan bahwasanya penghuni surga ya, akan merasa menjadi seorang raja ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira." Kalau engkau melihat dalam surga, engkau akan melihat kenikmatan wa mulkan kabira. Engkau melihat kerajaan yang besar. Allah mengatakan, "Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman." Kapan kau melihat di surga, kau pasti melihat kenikmatan. Jadi di surga tidak ada yang kita lihat kecuali semua kenikmatan. Atas, bawah, kanan, kiri, kemanapun kita memandang isinya kenikmatan. Kalau di dunia tidak, kita kadang melihat pandangan yang menyedihkan, terkadang melihat pandangan yang menjengkelkan, terkadang melihat pandangan yang menakutkan. Banyak hal yang bisa, dan terkadang ada pandangan yang menyenangkan. Di surga enggak, semua yang kita pandang menyenangkan. Kemudian wa mulkan kabira, dan kau akan melihat kerajaan yang besar. Kerajaan yang besar. Setiap kau lihat surga, kau akan melihat itu kerajaan yang besar. Kenapa? Karena setiap penghuni surga benar-benar raja. Setiap penghuni surga benar-benar
raja. Di antara dalil akan hal ini, Rasulullah SAW menggambarkan, menjelaskan tentang adna ahlil jannati manzilah. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang penghuni surga yang paling rendah surganya, maka Rasulullah SAW bercerita tentang orang yang paling terakhir keluar dari neraka jahanam. Hadis yang masyhur yang kata Allah, idhab fadkhulil jannah, pergilah engkau masuk surga. Wa yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Kemudian dikhayalkan kepada dia bahwasanya surga sudah penuh. Kemudian dia balik, ya Rabbi wajadtuha mal'a. Ya Rabb, aku dapati sudah penuh. Mau tinggal di mana lagi? Kata Allah, idhab fadkhulil jannah, pergi, masuk. Dia pergi lagi, dikhayalkan kepadanya bahwasanya sudah penuh. Dia balik lagi, ya Rabbi wajadtuha mal'a, enggak ada tempat. Mungkin dia pas di pagar, udah penuh, enggak tahu. Suara banyak, dia pikir sudah enggak ada tempat. Di mana lagi? Karena orang semua pada bergembira. Akhirnya Allah mengatakan, apakah kau ridha jika saya memberikan kepada engkau lakad dunya wa asyrat amsalihah. Bagimu adalah dunia dan 10 kali lipatnya. Maka dia mengatakan, ya Rabbi atahza bi wa anta rabbul alamin. Ya Allah, kau ngejek aku, kau kan Tuhan, enggak pantas ngejek aku. Sudah penuh, kamu dikasih surga 10 kali lipat dunia. Kata Allah, aku ini ala kulli syai' qadir. Aku mampu untuk melakukan apa yang aku kehendaki. Jadi ternyata penghuni surga paling rendah, luas kekuasaannya 10 kali lipat apa? Dunia. Raja atau bukan? Raja. 10 kali lipat dunia dia punya areal kekuasaannya. Dan dengan penuh kenikmatan, dengan penuh kemewahan. Maka benar seluruh penghuni surga pasti raja. Pasti raja. Makanya inilah penghuni surga yang paling levelnya paling rendah. Antum mau enggak masuk surga dengan level seperti ini? Mau enggak? Siapa yang mau angkat tangan? Di masjid kita aminkan. Ada yang mau? Ada yang mau? Pede banget emang. Mudah-mudahan kita minta yang tinggi ya. Tapi yang penting masuk surga. Kalau bisa yang tinggi tertinggi, ngapain kita minta yang rendah? Tapi inilah gambaran bahwasanya penghuni surga adalah raja. Di antara tafsir wa mulkan kabira, para sebagian salaf menafsirkan istidzanul malaika, itu izin malaikat. Malaikat kalau mau ketemu penghuni surga mereka minta izin. Dan ini menunjukkan bagaimana penghuni surga dihormati sampai malaikat minta izin kalau untuk bertemu dengan penghuni surga. Kemudian selain mereka adalah raja, ya. Kemudian tubuh mereka juga dimodifikasi sebagaimana datang dalam riwayat-riwayat, ya. Penghuni surga akan dibuat umurnya 33 tahun, ya. 33 tahun ini umur muda yang agresif, yang aktif, umur 33 tahun, ya. Sehingga tidak ada yang tua. Kalau ada orang sudah tua meninggal kemudian masuk surga akan dimudahkan kembali oleh Allah menjadi umur 33 tahun. Sehingga dalam kondisi selalu aktif. Kemudian karena selalu umur 33 tahun, mereka tidak bakalan tua selama-lamanya. Dalam hadis disebutkan yunada li ahli jannah, maka diseru kepada penghuni surga, innalakum an tahyau fala tamutu abada. Kalian akan senantiasa hidup dan tidak akan mati selama-lamanya, enggak bakalan meninggal. Wa antashibbu fala tahramu abada. Kalian akan senantiasa muda dan tidak pernah tua selama-lamanya, ya. Wa antasihhu fala tasqamu abada. Kalian akan senantiasa sehat dan tidak pernah sakit selama-lamanya. Wa antan'amu fala tab'asu abada. Dan kalian akan senantiasa bahagia dan tidak pernah sengsara selama-lamanya. Jadi kenikmatan dirasakan luar biasa, ya. Muda terus, tidak takut tua, ya. Kemudian tidak pernah sakit, ya. Makan apapun tidak usah takut kolesterol, tidak usah takut asam urat. Kemudian muda terus, sehat terus, bahagia terus, tidak pernah sengsara, ya. Ini menunjukkan bahwasanya manusia ketika masuk surga dimodifikasi, dan begitulah kehidupan di akhirat adalah modifikasi dari kehidupan yang pertama. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad alimtumun nasy'atal ula." Sungguh kalian telah mengetahui proses penciptaan yang pertama, isyarat bahwasanya proses penciptaan kedua tidak sama dengan proses penciptaan yang pertama. Benar, ketika kita dibangkitkan,
Kita dibangkitkan dengan sebagian anggota tubuh kita yang pernah ada di dunia, tetapi dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah penghuni neraka dengan tubuh yang besar, yang kuat untuk disiksa tidak mati-mati, dibakar tidak mati-mati, ya. Kemudian mereka bisa melihat malaikat, sebelumnya tidak bisa melihat malaikat, ya. Demikian juga penghuni surga dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tubuhnya dibuat senantiasa muda. Kemudian di antaranya dibuat tinggi. Penghuni surga dibangkitkan pada hari kiamat ala surati abihim Adam. Tuluhu situna zira'an. Penghuni surga akan dibuat tingginya 60 hasta. Satu hasta kira-kira sekian. Kemudian 60 hasta, kalau ini setengah meter kira-kira 30 meter ya. Jadi kalau antum masuk surga tingginya berapa meter? 30 meter. Yang pendek-pendek jangan sedih ya. Insyaallah masuk surga akan apa? Akan tinggi 30 meter. Dan itu adalah tinggi yang prima ya, yang Allah ciptakan bagi penghuni surga. Selain tinggi, kemudian dari sisi ketampanan, semua penghuni surga akan dibuat enak dipandang. Ya. Makanya dalam hadis awwalu zumratin tadkhulul jannah wujuhum kal qamar. Kata Nabi SAW, rombongan yang pertama kali masuk surga wajah mereka seperti rembulan. Itu dibuat tampan. Rembulan itu gambaran ungkapan orang Arab menunjukkan ketampanan. Walladzina yalunahum, kemudian orang yang setelahnya kal kaukabid durri, seperti bintang yang bercahaya terang. Jadi orang-orang yang masuk surga wajah mereka akan dijadikan tampan, laki-laki dijadikan tampan meskipun masih tersisa malamih, masih tersisa raut wajah yang aslinya. Artinya masih bisa dibedakan. Si fulan meskipun wajahnya sudah dimodifikasi tapi orang masih tahu ini adalah si fulan. Ibarat anak kecil, kalau kita melihat dia masih kecil, kemudian kita bertemu lagi 10 tahun berikutnya, dia sekarang umur 5 tahun, kita ingat wajahnya. 10 tahun kemudian kita ketemu lagi, kita masih bisa kenal, oh kamu yang dulu ya, meskipun sudah berubah, dia sudah dewasa, rahangnya sudah besar, sudah mungkin ada keluar jenggot, atau intinya badannya sudah tegap, tapi kita masih ingat kamu dulu yang kecil, masih ada ciri khas wajahnya. Demikian ketika penghuni surga dirubah, wajahnya menjadi tampan semua, tetap saja ada ciri khas wajahnya. Demikian juga para wanita. Para wanita ketika masuk surga akan menjadi cantik jelita. Akan menjadi cantik jelita. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwasanya wanita dunia kalau masuk surga lebih hebat daripada bidadari. Lebih hebat dari bidadari. Karena mereka melalui ujian-ujian yang ada di dunia ini. Sehingga ketika mereka masuk surga, mereka diberikan ya, fisik yang lebih hebat daripada para bidadari. Jadi bapak kalau masuk surga, insya Allah masuk surga, amin ya rabbal alamin. Ketemu istri-istri ya tidak seperti sekarang yang alhamdulillah ya, ya alhamdulillah, insya Allah alhamdulillah ya. Akan berubah, akan apa? Berubah, lebih cantik, lebih menawan, lebih menarik dan seluruhnya. Kemudian selain dirubah fisiknya, ya kemudian di antara fisiknya tidak akan ada dirubah juga akhlaknya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa azwajum mutahharah, istri-istri yang disucikan. Ini azan kan? Azan dulu berarti. Azan dulu apa? Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, masih terkait dengan penghuni surga, fisiknya dirubah, di antaranya dibersihkan. Oleh karenanya ketika Rasulullah SAW menyebut tentang penghuni surga, atau Allah mengatakan wa azwajum mutahharah, istri-istri yang disucikan. Di antaranya disucikan secara fisik dan disucikan secara akhlak. Disucikan secara fisik disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya penghuni surga la yabsukun wa la yataghawwatun wa la yabulun wa la yamtakhitun. Bahwasanya penghuni surga tidak beringus, penghuni surga tidak buang ludah, penghuni surga tidak buang air kecil, penghuni surga tidak buang air besar ya. Kemudian juga intinya tidak ada hal-hal yang bau dari tubuh mereka, bahkan tubuh mereka semuanya adalah harum minyak kasturi. Oleh karenanya ketika mereka makan maka tidak ada kotoran ya, tapi hanya sekedar mereka sendawa kemudian mengeluarkan bau yang wangi ya. Jadi tidak ada kotoran sama
sama sekali dari penghuni surga. Makanya dalam hadis atau dalam riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, innal rajula la yu'aniku al-hawra min ahlil jannah sab'ina sanah la yamalluha wa la tamalluhu. Sungguhnya seorang lelaki penghuni surga memeluk istrinya dari kalangan bidadari selama 70 tahun. Dia tidak bosan dalam pelukannya tersebut. Sang lelaki tidak bosan kepada istrinya, istrinya tidak bosan kepada suaminya. Dalam dekapan 70 tahun dalam kenikmatannya. Kalau ada baunya pasti enggak betah ya. Kita peluk di dunia sejam sudah enggak betah, apalagi 70 tahun ya. Pasti berubah aromanya sedikit demi sedikit dan semakin parah ya. Jadi penghuni surga dibersihkan ya. Kemudian juga dibersihkan secara perangai. Dibersihkan artinya semua akhlak penghuni surga menyenangkan. Tidak ada namanya sakit hati, tidak adanya salah ngomong, tidak ada saling jengkel-jengkelan, tidak ada. Karena Allah sudah mencabut kedongkolan dalam hati mereka. Wa naza'na ma fi sudurihim ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami cabut segala penyakit dada mereka. Jadilah mereka ala sururin mutaqabilin, di atas dipan-dipan mereka saling berhadap-hadapan. Ini gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana penghuni surga kalau bertemu di antara mereka dengan penuh kegembiraan karena semua tutur kata mereka menyenangkan. Tidak seperti di dunia, kita kalau ketemu teman terkadang kita enggak enak ngobrol sama dia, terkadang teman kita ngobrol sama kita sambil main HP, tidak perhatian karena mungkin tidak ada kelezatan ngobrol sama kita. Tapi ketika di surga, kata Allah, ala sururin mutaqabilin, saling berhadap-hadapan, mereka ngobrol. Karena dalam obrolan mereka merasakan apa? Kelezatan. Kata-kata mereka menyenangkan. Bahkan Allah sebutkan, meskipun mereka minum khamar, khamar tersebut tidak menyebutkan kata-kata yang salah. Yatanaza'una fiha ka'san la lagun fiha wala ta'thim. Mereka minum khamar, tapi tidak ada kata-kata yang sia-sia, apalagi kata-kata yang menimbulkan dosa, itu menyakitkan hati orang yang diajak berbicara. Jadi enggak ada di surga salah ngomongnya nyelekit, enggak ada. Semua omongan menyenangkan kalau mereka bertemu saling berhadapan karena perangai mereka sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penyakit hati, tidak ada dendam, tidak ada dongkol, ya. Urat dendam sudah diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Urat cemburu sudah diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau seorang lelaki memiliki istri lebih dari satu, ketika masuk surga semuanya tidak ada dongkol-dongkolan di antara mereka. Enggak ada ya. Semuanya bahagia ya. Yang kasih bahagia Allah Subhanahu wa taala ya. Di antara perangai istri-istri yang Allah sebutkan bagi penghuni surga, yang Allah sebut dalam Al-Qur'an, misalnya Allah mengatakan istri-istri qasiratut tarf, mereka menundukkan pandangan, kemudian hurum maqsuratun fil khiyam, mereka di dalam kemah-kemah menanti penghuni-penghuni surga. Jadi semua berakhlak baik. Ya, ini di antara kenikmatan-kenikmatan yang terkait bagi penghuni surga ya. Tentunya ada kenikmatan-kenikmatan yang lain yang mungkin kita sebutkan juga, misalnya yang menunjukkan terkait dengan penghuni surga adalah pelayan-pelayan. Pelayan-pelayan ketika Allah sebutkan, kata Allah, wa yatufu alaihim gilmanul lahum ka'annahum lu'lu'un maknun. Dalam ayat yang lain, wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibatahum lu'lu'an manthura. Dan berkeliling di sekitar penghuni surga pelayan-pelayan. Pelayan-pelayan tersebut Allah sifati dengan gilman, Allah sifati dengan wildan. Itu anak-anak. Wildanun mukhalladun, yang abadi selalu sebagai anak. Tidak pernah bertambah menjadi tua, tidak pernah. Kenapa? Karena pelayan ketika dalam kondisi anak-anak enak untuk diperintahkan sana kemari karena dia posisinya anak-anak. Beda kalau pelayannya om-om, kan gak enak, om ambilin minuman gak enak. Tapi kalau anak-anak, dia dan anak-anak gesit ya. Jadi mereka wildanun mukhalladun, anak-anak dan senantiasa dalam kondisi anak, tidak pernah menjadi tua. Idza ra'aitahum hasibatahum lu'lu'an mansura. Kalau kalian melihat mereka, kalian menyangka lu'lu', lu'lu' apa bahasa Indonesia? Yang dalam permata. Mutiara. Lu'lu'an mansura, seperti mutiara yang tersebar, artinya jumlah mereka banyak. Terus Allah mengatakan juga, wa yatufu alaihim ghilmanul lahum
ka'annahum lu'lu'um maknun, berkeliling di sekitar mereka anak-anak kecil yang seperti permata yang tersimpan. Kata para ulama, sebagian ahli tafsir mengatakan, kalau pembantunya saja putihnya sudah seperti mutiara yang tersimpan. Tersimpan artinya putihnya tersebut tidak terkontaminasi dengan warna-warna yang mengotori. Tersimpan. Ketika dibuka benar-benar putih, bersih, murni, tidak terkontaminasi. Tidak seperti kita di dunia. Putih, ada tai lalatnya, terkadang tai lalatnya 2, 3 ya. Terkadang ada merah-merahnya, terkadang ada bentol-bentolnya, terkadang ada jerawatnya, terkadang ada sopaknya, terkadang ada gatal-gatalnya. Apalagi ungkapin semuanya. Tapi kalau putih di akhirat tidak ada, semuanya bersih. Kata para ulama, kalau pembantunya saja begitu, apalagi majikannya, paham? Kalau pembantunya saja begitu, apalagi apa? Majikannya ya. Jadi ini kembali kepada kenikmatan yang Allah berikan secara fisik terkait dengan penghuni surga. Kemudian penghuni surga selalu dalam kondisi nyaman, tidak ada sejid, tidak ada khawatir, tidak ada ketakutan. Mereka minta apa saja dikabulkan. Allah berfirman, ya, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bagi kalian di surga kelak apa yang kalian hasratkan dan apa yang kalian tad'un. Tad'un dalam ayat yang lain Allah mengatakan apa namanya? Ini ashabal jannatil yawm fi syughulin fakihum azwajum fi dhilal iraqi muttaqiun lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Yad'un ini bukan Allah mengatakan yad'un, maka ada khilaf tentang makna firman Allah yad'un atau walakum fiha ma tad'un. Tad'un karena Allah tidak mengatakan walakum fiha ma tad'un atau yad'un, tapi pakai idda'a yadda'i, yad'un. Maka ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan bagi kalian apa yang kalian hasratkan, walakum fiha ma tad'un, bagi kalian apa yang tad'un yang kalian utarakan. Menghasratkan dapat, utarakan juga dapat. Ada yang mengatakan tad'un artinya tamannaun. Apa yang kalian angan-angankan, ingin langsung Allah kasih. Belum ngomong sudah dikasih. Ya, belum ngomong sudah dikasih. Ada yang mengatakan tad'un dari iddia, apa yang kalian dakwahkan. Kita di dunia kan, saya punya ini, ternyata enggak punya. Banyak orang gitu kan. Tapi di surga kalau kita ngaku-ngaku, pengakuan kita dikabulkan semuanya. Saya punya ini, ada beneran. Saya punya ini, ada. Ayo ngaku-ngaku sekarang. Di dunia kita sering ngaku-ngaku enggak punya. Di akhirat kamu ngaku apa saja dapat. Ya. Walakum fiha ma tad'un. Apa yang kalian hasratkan, makanya sampai sebagian ahli tafsir mengatakan kalau seandainya penghuni surga melihat ada burung terbang, tiba-tiba lihat burung, tiba-tiba dia pingin burung tersebut dia makan dalam kondisi dipanggang, tahu-tahu langsung jatuh depan dia, jadi sudah terpanggang. Dia tinggal makan. Ketika dia sedang makan, tiba-tiba dia pingin rasa lain, goreng, berubah jadi goreng. Pokoknya apa sih yang dihasratkan dikabulkan. Dikatakan sebagian salaf kepada sebagian salaf, apa yang kau hasratkan? Apa yang kau hasratkan kalau mau surga? Saya berhasrat ada awan yang lewat, kemudian turun hujan, hujannya hujan bidadari. Allahu Akbar. Hasratnya bagus. Allahu Akbar. Sudahlah. Oke, sampai sini saja ya. Yang bisa kita sampaikan intinya, pokoknya masuk surga aja dulu ya. Kalau masuk surga, insya Allah apa saja yang diinginkan akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang bisa sampaikan. Allah Taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Silakan panitia. Silakan panitia, siapa yang ngatur? Langsung kah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa namanya? Waridwanu minallahi akbar. Iya, di antara kenikmatan yang Allah berikan banyak di surga tentunya. Ada keridhaan Allah. Allah ridho kepada hamba-hambanya, itu kenikmatan tersendiri. Memandang wajah Allah itu kenikmatan apa? Tersendiri ya. Jadi di antara nikmat yang akan dirasakan oleh seorang hamba ketika Allah ridho kepadanya ya. Ketika Allah ridho kepadanya. Dan kalau kita gambaran di dunia, tentu Allah walillahil matsalul a'la ya. Bagaimana kalau kita mencintai seseorang, orang tersebut kemudian mencintai kita juga. Bagaimana bahagianya? Bahagia luar biasa ya.
Dan Allah bisa kita cintai dan Allah juga bisa mencintai apa? Hamba-hambanya. Sehingga cinta seorang tidak bertepuk sebelah tangan. Terlebih lagi ketika Allah meridhoi seorang apa? Hamba. Yaitu Allah ridho itu Allah suka sama hamba tersebut. Maka itu adalah kenikmatan tersendiri akan dirasakan oleh seorang hamba di surga kelak. Wallahu a'lam bishawab. Karena kita bukan seperti akidah sebagian kelompok yang mengatakan Allah tidak bisa dicintai dan Allah tidak bisa mencintai. Kata mereka kalau kita bilang Allah bisa dicintai, Allah seperti makhluk. Allah tidak mencintai, Allah tidak bisa dicintai. Tidak, akidah Ahlussunnah Allah bisa mencintai dan Allah bisa dicintai. Wasaufa biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Kami akan datangkan suatu kaum yang mencintai, ya Allah cintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis juga ketika Rasulullah SAW dalam perang Khaybar, kata Rasulullah SAW, sanu'tiyanna godan rajulan yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Besok saya akan berikan bendera peperangan kepada seorang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya dan Allah Rasulnya juga mencintainya. Maka ini diantara karunia yang luar biasa bagi seorang ketika dia tahu bahwasanya Tuhannya bisa mencintai dia. Tuhannya bisa mencintai dia. Maka dia berusaha mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ayat-ayat atau hadis-hadis yang menunjukkan amalan yang bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh dalam hadis qudsi, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku pun mencintainya. Di antara perkara yang menakjubkan, Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya nikmat surga yang terindah yang paling lezat adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu dia menetapkan sifat wajah bagi Allah. Dia menetapkan sifat kelezatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kenikmatan, kebahagiaan dirasakan oleh seorang ketika melihat wajah Allah sehingga Allah bisa dicintai. Berbeda dengan sebagian orang yang mengatakan Allah tidak bisa dicintai. Kita sekarang melihat bagaimana Allah sayang sama kita, Allah tutup aib kita, Allah berikan kenikmatan. Ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu membantu kita untuk khusyuk dalam beribadah. Ya, apalagi kemudian seorang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Silakan. Ya, silakan. Oh iya, ada dalam ayat bahwasanya penghuni neraka mereka minta permintaan agar disampaikan kepada Allah. Pertama mereka minta untuk mati, itu yang paling enak, mati selesai kan. Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka berkata, wahai malaikat Malik, penjaga neraka, hendaknya Tuhan mematikan kami. Qala innakum makithun, enggak akan mati selama-lamanya. Tidak bakalan mati. Ketika mereka minta untuk dimatikan, tidak dimatikan, mereka minta untuk diringankan. Ya, yukhaffif anna yauman minal adab. Maka berkatalah penghuni neraka kepada di khazanati jahannam, ud'u rabbakum yukhaffif anna yauman minal adab. Sampaikanlah kepada Rabbmu, Rabb kalian agar mengurangi siksaan kami meskipun hanya sedikit. Minta mati enggak dikasih mati, minta dikurangi adab tidak dikasih. Jawabannya bukan dikasih, malah dikasih tambahan. Fadzuku falan nazidakum illa adzaba. Rasakanlah dan kami tidak akan menambah kecuali semakin tambah siksaan. Jadi benar bahwasanya mereka ada permintaan permohonan tapi percuma, tidak ada faedahnya ya. Tapi ada lagi yang bertanya? Ya silakan. Ya itu pendapat ada khilaf tentang berapa jumlah tingkatan surga. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya jumlah tingkatan surga sesuai dengan jumlah ayat. Berdasarkan hadis tadi, Iqra wartaqi warattil kama kunta turatil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Bacalah dan naiklah. Sungguhnya kedudukanmu pada akhir ayat yang kau baca. Sehingga barang siapa yang tentunya bukan sekedar menghafal tapi mengamalkan, kita harus bawakan pada hadis-hadis yang lain. Bahwasanya yang dimaksud dengan penghuni surga yaitu dia membaca dan dia mengamalkan. Maka kalau dia mengamalkan Al-Quran secara sempurna, maka dia akan mendapatkan tingkatan surga yang tertinggi. Ini salah satu
pendapat dan diriwayatkan dari sebagian sahabat dan dirojikan oleh sebagian syurahul hadis, para pensyarah hadis merojikan pendapat tersebut. Wallahu alam bisawab. Yang jelas Allah mengatakan walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdhila. Sungguhnya di akhirat kelak derajatnya lebih banyak daripada klasifikasi manusia di dunia. Ya. Jomblo apa sudah menikah? Hah? Jomblo ya. Masyaallah. Jomblo platinum. Silakan. Apa? Istiqomah perkara yang sangat berat. Oleh karenanya itu adalah apa namanya yang Allah perintahkan kepada Nabi. Ya, fastaqim kama umirt. Istiqomahlah sebagaimana kau diperintahkan. Karena beriman semua orang bisa, tapi istiqomah dalam iman tersebut adalah perkara yang sangat sangat berat. Makanya kita berusaha istiqomah meskipun jatuh bangun, apalagi di zaman sekarang. Alhamdulillah Tuhan kita Maha Pengampun, kalau kita berbuat salah segera kita apa? Istighfar. Karena bukan syarat istiqomah kita tidak bersalah, bukan syarat istiqomah. Kata Nabi SAW, istaqimu walan tuhsu. Istiqomah kalian tidak bakal mampu. Di antara tafsir hadis ini, istiqomah dan kalian tidak bakalan apa? Mampu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, saddidu wa qaribu. Kalau bisa lurus alhamdulillah, kalau enggak mendekati. Maka seorang yang penting melakukan sebab-sebab istiqomah, ngaji, rutinitas ibadah, ya, salat 5 waktu, kalau di masjid, terus baca Quran harian, itu sebab-sebab istiqomah. Kemudian berteman dengan teman-teman yang baik, ya. Jangan pelongak-pelongok, ya. Pelongak-pelongok itu yang bikin akhirnya nonton ini, nonton anu. Jadi kalau ada kegiatan sibuk, ya, insya Allah tidak, ya, sibuk dengan kerjaan, sibuk dengan orang tua, sibuk dengan istri, sibuk dengan anak-anak. Jomblo atau bukan? Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi melakukan sebab-sebab istiqomah. Selanjutnya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang yang alim, yang dia pakar akidah, kemudian dia menyimpang di akhir hayatnya, maka ada seorang ulama ditanya, kok bisa ada orang seperti ini pakar akidah? Sampai sekarang bantahan-bantahannya masih dinukil. Dia punya buku As-Sira' Bainal Tauhid wal Wathaniyah kalau nggak salah, ya. Pertarungan antara tauhid dengan paganisme. Kemudian dia sebutkan syubhat-syubhat, dia bantah dan sampai sekarang masih dinukil. Tapi di akhir hayatnya sepertinya dia murtad, ya. Dia tulis buku judulnya Hadhihi al-Aglal, syariat itu hanyalah belenggu. Dia punya buku terakhir sebelum meninggal judulnya Syariat ini adalah apa? Belenggu. Padahal sebelumnya dia pakar akidah dan dia bantah. Ada seorang ulama ditanya, kok bisa Syekh ini orang pakar akidah punya buku yang menakjubkan, tapi dia kemudian berubah di akhir hayatnya. Kata Syekh, mungkin dia tidak berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Lalu pede dengan ilmunya, pede dengan amalannya, lupa bahwasanya hati ini sangat mudah berubah. Sangat mudah berubah. Berubah dengan apa yang kita dengar, berubah dengan apa yang kita lihat, berubah dengan syubhat yang kita dengar, banyak, ya. Oleh karenanya seorang sering berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu di antara sebab-sebab istiqomah. Yang paling saya rasa paling penting amalan rutinitas harian. Karena kalau kita bisa beramal ada benteng-benteng yang membentengi kita, ya. Jangan pelongok-pelongok, ya. Ustadz, bagaimana kalau kita berangan-angan satu level dari surga bersama Nabi Muhammad SAW? Tentunya saya tidak tahu hukumnya, tapi intinya ada batasan-batasan tertentu di sana yang Allah tidak membuat antum berkeinginan untuk hal tersebut. Paham? Antum mungkin wallah alam, tapi kan tidak mungkin ingin semua penghuni surga satu level. Enggak mungkin, karena Allah sudah menjelaskan akan ada berlevel-level. Jadi enggak mungkin antum meminta sesuatu yang sudah Allah tetapkan. Nah, kalau begitu keinginan tersebut tidak akan muncul. Makanya di antara faedah para ulama ketika menyebutkan hadis, man syaribal khamra lam yashrabha fil akhirah. Man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirah. Siapa yang minum khamr di dunia, dia tidak akan minum khamr di akhirat. Nah Ustaz, bagaimana kalau orang sudah bertobat? Sebenarnya Allah mengatakan meskipun dia sudah bertobat. Ketika dia sudah bertobat, dia tidak akan minum khamr di akhirat. Lah, berarti dia tersiksa? Enggak. Allah tidak membuat dia hasrat untuk apa? Khamr. Dia akan sibuk dengan kenikmatan yang lain. Masih ada kenikmatan-kenikmatan yang lain. Artinya hasrat seorang diatur oleh Allah. Seperti sebagian wanita berkata kepada suaminya, Mas atau Abi atau sayang atau kakak atau yang lainnya, dia panggil Mas. Saya minta
pada Allah di surga agar kamu tidak dapat bidadari, cuma saya saja. Ya. Ya, ini nggak bisa, ini melanggar aturan. Kata Ustadz Ahmad tadi nukil, katanya ada syekh ditanya, orang bertanya kepada syekh, "Syekh, boleh nggak saya minta agar di akhirat suami saya tidak dapat bidadari?" Kata syekhnya, "Kamu nih para wanita sudah bikin repot kita di dunia, bikin repot lagi di akhirat." Jadi seperti itu nggak usah dikhawatirkan oleh ibu-ibu. Begitu dia masuk surga, urat cemburunya dia apa? Dipotong, selesai. Ya. Jadi maksud saya mungkin saya ingin berangan-angan untuk satu level, seluruh surga satu level. Kita bilang itu melanggar aturan yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya di surga berlevel-level. Yang penting Allah gambarkan la yabghuna anha hiwala. Semua penghuni surga tidak ingin berpindah pada posisi yang lain. Mereka sudah puas dengan yang mereka apa? Rasakan. Bagaimana? Urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustadz, apakah orang yang tidak percaya dengan surga dan neraka telah keluar dari Islam? Iya, telah keluar dari Islam karena surga dan neraka termasuk dari rukun iman, dari al-iman bil yaumil akhir. Bahkan dia puncak dari rukun iman. Kalau tidak beriman pada surga dan neraka, ya sudah tidak beriman dengan hari akhirat. Hari akhirat isinya apa sih? Surga dan neraka. Kalau tidak beriman surga dan neraka, terus beriman sama apa? Ya, maka bukan orang Islam. Bagaimana bila seorang berpendapat surga itu kenikmatan dunia dan neraka adalah kesengsaraan di dunia? Ini tidak beriman dengan hari kebangkitan, ya. Tidak beriman dengan hari kebangkitan. Di dunia ini ada orang punya konsep reinkarnasi. Ini konsep pembalasan, reinkarnasi. Reinkarnasi itu apa? Manusia di dunia ini memiliki beberapa kehidupan. Kehidupan yang dia rasakan sekarang merupakan dampak dari kehidupan apa? Sebelumnya. Kalau sebelumnya dia hidup baik, maka sekarang dia mungkin jadi orang terkenal, hidup nyaman. Maka mungkin waktu kamu di kehidupan sebelumnya, kamu baik. Kalau sekarang dia sengsara, ini hukuman. Dulu kamu kehidupan sebelumnya, kamu nakal, makanya sekarang kamu sengsara. Dan ini adalah konsep yang menurut kita tidak logis. Kenapa tidak logis? Karena namanya konsep pembalasan. Harusnya seorang ngerti tentang akibat yang dia lakukan. Seperti kita punya konsep di Islam ada surga dan neraka. Penghuni surga tahu dia masuk surga karena apa yang dilakukan selama di dunia. Penghuni neraka dia tahu dia masuk neraka gara-gara apa yang dilakukan di dunia. Tapi kalau konsep reinkarnasi, sekarang kita nggak ingat apa yang kita lakukan apa? Taruhlah kita seperti yang mereka yakini ada reinkarnasi. Siapa yang ingat kehidupan lalunya? Nggak ada. Ya berarti konsep pembalasan nggak jalan. Bahkan sebagian mereka meyakini bahwasanya kalau seorang berbuat buruk dalam suatu kehidupan, bisa jadi dilanjutkan dalam kehidupan berikutnya, dibangkitin dalam bentuk hewan. Makanya saya pernah punya teman orang India, dia cerita ya, jadi dia sama temannya tiba-tiba ada kambing masuk di rumah temannya. Terus temannya bilang, ini jangan-jangan om kita yang meninggal kemarin. Jadi mungkin omnya nakal ya, terus dibangkitkan dalam bentuk jadi apa? Kambing ya. Dan itu mungkin bagi mereka dibangkitkan dalam bentuk. Tersebutlah kisah nyata seorang raja, disebutkan dalam buku, seorang raja dia terkena penyakit cacar sehingga tubuhnya kemudian rusak semua, kemudian dia bercermin. Dia nggak suka lihat tubuhnya, maka dia panggil anaknya, dia bilang, saya tidak ingin dalam tubuh seperti ini. Bunuh saya supaya saya hidup dalam tubuh yang lain. Akhirnya anaknya bunuh dia ya. Jadi karena dibangun dianggap reinkarnasi, dia merasa ruh dia yang suci tidak pantas menempati tubuhnya yang penuh dengan penyakit apa? Cacar. Akhirnya dibunuh. Bangun-bangun di neraka jahanam. Ustadz, saya ingin tahu amalan rahasia apa yang bisa menjerumuskan kita ke dalam surga. Memasukkan maksudnya. Jadi amalan siapa yang dari muda yang saya. Ini maksudnya biar gampang, terjerumus. Biar gampang. Alhamdulillah pintu surga, abwabul khair katsira, pintu surga banyak. Yang penting seorang ikhlas. Kaidahnya mudah, ikhlas, ikut sunnah Nabi SAW. Ada orang dibuka pintu sedekah, ada orang dibuka pintu sholat malam, ada orang dibuka pintu bakti sama orang tua. Kalau bisa menggabungkan semakin baik, semakin banyak, semakin baik. Perbanyak amal soleh, amal soleh. Alhamdulillah, ada orang masuk surga gara-gara menghilangkan gangguan dari jalan, Allah masukkan dalam surga. Terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita berusaha beramal baik sebanyak-banyak. Kita nggak tahu amal mana yang diterima dan kita nggak tahu amal mana yang menyebabkan kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas semua amal tidak ada yang kita pedein ya, semuanya kita nggak tahu.
Ya, kalau Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bangun Ka'bah, yang angkat Ka'bah, batu Ka'bah sama anaknya sambil mengatakan, ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Setiap mengangkat batu Ka'bah, mereka berdoa, ya Allah terimalah amalan kami. Itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Apalagi kita yang enggak jelas amalnya, ya. Oleh karenanya kita hanya husnudzon kepada Allah. Allah Maha baik. Selalu kita berbaik sangka kepada Allah. Kita punya Tuhan yang lebih sayang kepada kita daripada ibu kita kepada kita. Paham? Kita punya Tuhan yang lebih sayang kepada kita daripada ibu kita kepada kita. Yang penting kita kalau salah segera minta ampun. Kalau ada semangat beribadah, ya berusaha untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang saya sampaikan. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.